Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Sunarti Almohdar. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi refleksi modul 1.1. Menteri Pendidikan pertama Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan pemikir dan juga tokoh pendidikan yang selalu menyuarakan konsep pendidikan serta kritis terhadap pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran yaitu pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak dan mengembangkan karakter dan pembelajaran yang menyenangkan. Secara keseluruhan, Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik namun tetap terarah. Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun bangsa. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa KKM sebagai penentu keberhasilan. Saya sering tidak puas jika banyak murid yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Dan sebaliknya, jika nilai siswa di atas KKM, saya menganggap pembelajaran telah tuntas atau berhasil. Seringkali saya lupa bahwa pembelajaran bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun ada nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Yang kedua, saya terlalu mendominasi pembelajaran. Seringkali di kelas saya merasa letih dalam menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan saya lebih mendominasi pembelajaran daripada peserta didik, sehingga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi satu arah, di mana guru hanya mentransfer pengetahuan tanpa melibatkan siswa secara interaktif. Ketika siswa merasa tidak terlibat dalam proses pembelajaran, maka minat mereka terhadap pembelajaran dapat menurun. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya memberikan nilai kepada murid hanya dari aspek kognitif saja dan mengesampingkan aspek non-kognitif. Padahal, aspek non-kognitif mempunyai peran yang sangat penting, apalagi di jenjang SMK seperti sekolah tempat saya mengajar, di mana sekolah wajib mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan kompeten. Aspek non-kognitif seperti kedisiplinan, kerjasama, empati, dan keterampilan sosial sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk terjun di dunia kerja maupun industri. Dan yang keempat, saya menganggap siswa sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan hanya terpusat pada guru. Materi yang saya sampaikan cenderung seragam dan tidak mempertimbangkan perbedaan individu di antara siswa, sehingga siswa merasa tidak memiliki kontrol atau pengaruh terhadap apa dan bagaimana mereka belajar. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir dan saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan dan saya pikirkan adalah keliru. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, namun juga aspek efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, serta mengelompokkan gaya belajar dan pemahaman awal peserta didik agar dapat merancang model atau metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, murid sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Hal ini dilakukan agar melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa tidak hanya sebagai
penerima informasi saja, tetapi juga sebagai peserta yang berperan dalam membentuk pengalaman belajar mereka sendiri. Contohnya, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan terkait kegiatan belajar, seperti memilih topik proyek, metode pembelajaran yang digunakan, dan cara evaluasi. Di samping itu, guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator, di mana guru tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah saja, tetapi juga mendukung, membimbing, dan mendorong siswa untuk berbicara, berbagi ide, dan bertanya tanpa rasa takut atau malu. Yang ketiga, guru harus memperhatikan karakter murid. Karakter murid mencakup aspek-aspek seperti kepribadian, minat, gaya belajar, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa. Dengan memperhatikan karakter murid, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan hasil akademik saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Pendekatan ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan inklusif. Dan yang terakhir, berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, berarti guru mengakui dan mendukung perkembangan alami dan keunikan peserta didik, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Dengan pendekatan ini, siswa diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kodrat mereka, yang berarti mereka dapat mengembangkan potensi maksimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas ialah: yang pertama, merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik menggunakan metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan bagi peserta didik, serta menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Saya berharap dapat menciptakan kelas yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, menumbuhkan karakter dan nilai-nilai positif siswa, dan mempersiapkan siswa untuk hidup dan berkarya di zamannya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.